Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 181 sampai 182. Di langit berbintang, Ye Guan meletakkan pedangnya, lalu berkata, "Senior, saya harus mengucapkan selamat tinggal." Seng Wu menarik kembali pikirannya dan bertanya, "Apakah kamu ingin kembali ke Sekte Pedang?" "Ya," Seng Wu berkata sambil tersenyum. "Oke." Ye Guan memberi sedikit hormat. "Terima kasih, senior, atas bimbinganmu selama ini. Aku akan pergi." "Oke." Ye Guan berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit. Seng Wu memandangi cahaya pedang di kejauhan. Setelah terdiam lama, dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Jika kamu melihat si kecil ini, kamu pasti akan bahagia." Alam semesta dan berkata dengan lembut, "I Guangxuan Universe memiliki penerus." Setelah Ye Guan kembali ke Jianzhong, dia segera menemukan Chen Guanzi. Di aula, Chen Guanzi memandang Ye Guan, "Butuh pedang terbang?" Ye Guanzi mengangguk, "Kita masih membutuhkan 8 lagi." Chen Guanzi mengangguk. "Sedikit, ikuti aku." Pedang, dan menghilang ke langit. Ye Guan segera mengikuti makam pedang. Chen Guanzi memimpin Ye Guan menuju kedalaman makam pedang. Tidak lama kemudian, dia membawa Ye Guan ke sebuah batu besar. Ada sebuah kotak pedang. Kotak pedang itu seluruhnya hitam dan tidak memiliki nama. Chen Guanzi membuka telapak tangannya, dan kotak pedang itu tiba-tiba terbang di depannya, dan dia mengarahkannya dengan lembut. Berdengung, tiba-tiba, 12 pedang terbang membubung ke langit, menembus awan dan melayang di langit. Pada saat ini, Chen Guanzi tiba-tiba menunjuk lagi, dan ke-12 pedang terbang itu terbang terbalik. Dalam sekejap mata, ke-12 pedang itu jatuh di depan Ye Guan. Ke-12 pedang itu semuanya selebar 2 jari, panjang 3 kaki, dan tidak memiliki gagang. Chen Guanzi memandang ke arah Ye Guan. Ini adalah kotak pedang kakak senior Murong, bernama Zuxi. Di dalamnya terdapat 12 pedang terbang Zuxi, yang semuanya memiliki tingkat dewa. Kakak senior Murong King tewas dalam pertempuran Suzhen 30 tahun yang lalu. Di medan perang, kotak pedang Zhu Xie miliknya telah diam di sini selama 30 tahun. Mulai sekarang, mereka akan mengikutimu." Ye Guan berkata dengan cepat. "Oke." Dia mengulurkan tangannya untuk memegang kotak pedang. Ledakan, kotak pedang tiba-tiba bergetar hebat, dan niat pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak darinya, dan tangan Ye Guan langsung terpental. Ye Guan tertegun dan menatap Chen Guanzi. "Kakak laki-laki," Chen Guanzi berkata, "pilih pedang. Dan pedang juga pilih orang, taklukkan mereka." Itu dia. Maju, ambil 1 langkah ke depan, lalu arahkan jari Anda ke kotak pedang dan jentikan. Ledakan, tiba-tiba, kotak pedang itu bergetar hebat, dan seruan pedang bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, ke-12 pedang itu tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan menebas ke arah Ye Guan. Melihat ke-12 pedang itu datang, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya satu demi satu, menusuk seperti hujan. Bang bang bang, dalam sekejap, ke-12 pedang terbang itu langsung dipotong. Pada saat ini, Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan 12 pedang udara langsung menyerang ke-12 pedang terbang itu. Ledakan, ke-12 pedang terbang pembunuh jahat itu langsung ditekan oleh pedang ki miliknya.
Bagaimanapun, pedang Qi miliknya mengandung niat pedang dan kekuatan pedang. Dan kedua belas pedang terbang pembunuh jahat itu jelas tidak mau menyerah dan masih melawan. Kamu melihat kedua belas pedang terbang pembunuh jahat yang tertindas dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu benar-benar tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu." Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan 12 pedang udara menghilang. Lalu dia berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan pergi, kedua belas pedang terbang pembunuh jahat itu tercengang. "Apa-apaan? Kenapa kamu pergi?" Pada saat ini, kotak pedang pembunuh jahat tiba-tiba bergetar sedikit, dan kedua belas pedang terbang segera terbang di depan Ye Guan. Mereka sedikit gemetar, sepertinya mengungkapkan sesuatu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu bersedia mengikutiku?" Kedua belas pedang terbang itu bergetar dengan cepat. Ye Guan tertawa dan memegang kotak pedang Zuxi di tangan kanannya. Dalam sekejap, kotak pedang Zuxi berubah menjadi cahaya hitam dan tenggelam ke alisnya. Ledakan, tiba-tiba, sebuah kotak pedang muncul di lautan pengetahuan Ye Xuan. Pada saat yang sama, kotak pedang penghancur kejahatan dan 12 pedang penghancur kejahatan bergabung dengan kesadarannya. Sekarang, hanya dengan berpikir, dia dapat segera mengaktifkan kedua belas pedang terbang tersebut. Ye Guan mengangkat kepalanya dan berpikir, berdengung. 12 suara pedang tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian 12 pedang terbang membubung ke langit dan langsung menuju ke kedalaman awan. Kamu melihat ke-12 pedang terbang pembunuh jahat, dan dengan pikiran, ke-12 pedang terbang itu merobek langsung melintasi langit, saling bersilangan, dan dalam sekejap, seluruh langit terkoyak langsung menjadi hampir 100 retakan ruang angkasa, yaitu sangat menakutkan. Ye Guan tampak terharu, pedang terbang tingkat dewa. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan ini memang menakutkan dan tidak dapat dibandingkan dengan pedang Qi. Kamu melihat ke-12 pedang terbang dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, lebih baik diatur. Jika kamu bertarung sendirian, tidak akan ada rambut, terorganisir dan berikan uang dan peralatan. Chen Guanzi tiba-tiba berkata, "Masih ada 1 bulan." Ye Guanzi memandang Chen Guanzi, dan Chen Guanzi menatapnya. "Jika Anda butuh sesuatu, izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda." Ye Guanzi mengangguk. "Oke." Chen Guanzi berbalik tanpa mengatakan apapun. Pergi. Di tempatnya, Ye Guan perlahan menutup matanya. 1 bulan, ini sangat panjang. Pada saat ini, Cao Bai tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan berkata, "Sesuatu telah terjadi, berhubungan denganmu, Ye Guan." Menarik kembali pikirannya dan terkejut. Apa yang terjadi? Suara yang dalam. Apakah kamu ingat Lin Gan? Ye Guan sedikit mengernyit, sepertinya familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Cao Bai memandang Ye Guan, Sang Xiao Zong Lin Qian. Mendengar ini, Ye Guan tertegun. Ketika dia berada di alam Xuan, dia dan Ye Qing membunuh adik Liu Bing dari Sekte Tianzong tidak lain adalah Nalingan. Dia hampir melupakan orang ini. Cao Bai mengangguk, dia berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Ye Guan sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Cao Bai berkata dengan suara yang dalam. Sekte Sang Xiao ingin memihak orang-orang takdir, tapi Lin Qian secara terbuka menentangnya.
Dia berkata bahwa dia dan kamu adalah saudara, dan dia akan berdiri di sisimu bahkan jika dia mati. Lalu, dia dibunuh oleh sekte Sang Xiao. Dia langsung dicabut statusnya sebagai murid dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Sebagai murid Akademi Guangxuan, dia sering menjadi sasaran para murid sekte yang dekat dengan manusia takdir, dan hidupnya itu tidak mudah. Kata Ye Guanmo, bajingan ini, kamu benar-benar kejam. Cao Bai memandang Ye Guan, kamu harus menjaganya. Jika tidak maka reputasimu akan sangat buruk. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, di mana dia? Itu di Akademi Seni Bela Diri. Ye Guan dia mengangguk, aku akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Cao Bai berkata, aku ikut denganmu. Ye Jian mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, keduanya berdiri dengan pedang mereka dan menghilang tepat di ujung langit. Akademi Seni Bela Diri, pada hari ini, Lin Qian datang ke kelas seperti biasa. Namun, begitu dia tiba di gerbang Akademi Seni Bela Diri, dia dihentikan oleh beberapa pria. Lin Qian melirik ke beberapa orang, dan kemudian menatap pria berkulit putih yang memimpinnya. Li Chuan, mengapa kamu mencoba macam-macam? Denganku, Li Chuan tersenyum dan berkata, Lin Qian, sejujurnya, aku setidaknya masih sedikit mengagumimu. Kamu benar-benar laki-laki. Tapi, dengan segala hormat, apakah Ye Guan sepadan dengan usahamu untuk melindunginya? Lin Qian tetap diam. Li Chuan melanjutkan, Lin Qian, kamu adalah murid sekte sama seperti kami. Kami tidak boleh menjadi musuh. Lin Qian melirik Li Chuan dan masih tidak berbicara. Li Chuan tersenyum dan berkata, sangat sulit bagi kami orang-orang di bawah untuk mengubah takdir kami. Tetapi sekarang, ada peluang besar di depan kami. Selama kami mengikuti saudara Lutian, takdir kami bisa jadi berubah. Bukan hanya nasib kita sendiri yang akan berubah, dan bahkan nasib keluarga kita pun akan berubah. Lin Qian tiba-tiba berkata, bagaimana jika saudaraku Ye menang? Li Chuan terkekeh, apakah menurutmu itu mungkin? Lin Qian berkata dengan tenang, hari itu di Tiongkok bumi Tiongkok, ketika Lu Tian dan saudara Ye bertarung, bukankah saudara Ye menang? Senyuman di wajah Li Chuan berangsur-angsur menghilang. Itu karena saudara Lu Tian tidak menang, cobalah yang terbaik pada hari itu. Dan terlebih lagi, pemenang atau pecundang tidak bisa menang pada saat yang sama. Apa bedanya? Lin Qian bertanya, saudara Ye bisa mengalahkannya hari itu. Menurut Anda mengapa saudara Ye tidak bisa mengalahkannya dia lagi dalam sebulan? Li Chuan menatap Lin Qian dan menekankan, saudara Lu adalah manusia takdir. Lin Qian bertanya lagi, karena dia adalah manusia takdir, mengapa dia kalah dari saudara Ye hari itu? Li Chuan sedikit tidak senang, kamu ingin bertarung, kan? Lin Qian berkata sambil tersenyum, aku akan bersikap masuk akal denganmu. Tidakkah menurutmu konyol mengatakan bahwa aku ingin bertarung jika kamu tidak bisa mengatakannya? Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak berani mengatakan bahwa saudara Ye pasti akan menang dalam pertarungan dengan Lutian. Tetapi Anda pikir dia pasti akan menang? Saya pikir dia akan kalah karena Lutian adalah orang yang ditakdirkan. Saya akui bahwa status orang yang ditakdirkan memang luar biasa. Tapi lalu kenapa? Hanya karena ahli pedang tidak terkalahkan di dunia. Bukan berarti orang yang ditakdirkan itu juga tak terkalahkan. Li Chuan menatap Lin Qian.
Matanya semakin dingin. Kamu sangat keras kepala. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang dapat mencapai hal-hal besar di masa lalu dan sekarang? Siapa yang tidak memiliki kekuatan keluarga yang besar di belakangnya? Tidak hanya sekte galaksi dan sekte masa depan serta pavilion Siambao yang didukung penuh, tetapi ada juga keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dengan tanah suci Lingsu? Apakah ini cukup untuk dilihat di depan kamu? Lin Qian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Bagaimana jika saudara Ye memenangkan kompetisi dalam 1 bulan? Li Chuan mencibir. Apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Qian berkata. Bagaimana jika saya menang? Li Chuan melambaikan lengan bajunya. Ini benar-benar mustahil. Manusia takdir tidak terkalahkan. Lin Qian menatap Li Chuan. Dia kalah dari saudara Ye. Li Chuan berkata dengan murung, jadi apa? Apa artinya menang atau kalah? Dalam seni bela diri, kamu tidak melihat saat ini, tapi masa depan. Lin Qian menatap Li Chuan sejenak dan mendesah pelan. Saat anjing bertemu, mereka akan mencium atau menjilatku. Jangan benci anjing. Tapi aku benci orang yang menjilat seperti anjing, sombong. Li Chuan memandang Lin Qian dan berkata dengan dingin, Lin Qian, aku benar-benar mempermalukanmu. Dengan visi dan kecerdasanmu, tidak heran sekte Sang Xiao menginginkannya untuk membunuhmu. Diusir dari sekte, orang picik sepertimu tidak akan pernah bisa makan 3 hidangan seumur hidupmu. Lin Qian berkata dengan tenang, aku, Lin Qian, tidak akan pernah menjadi penjilat. Saudara Ye pasti akan menang, manusia takdir. Tetapi bahkan jika dia kalah, saya akan tetap mendukungnya. Li Chuan mencibir. Sekarang kamu telah dikeluarkan dari sekte Sang Xiao dan menjadi anjing tersesat. Apa yang telah dia berikan? Kamu, Lin Gan berkata sambil tersenyum. Kamu menjilat orang yang ditakdirkan seperti ini. Apa yang dia berikan padamu? Saya tidak mengerti. Jika orang baik tidak melakukannya, mengapa kamu ingin menjilat seekor anjing? Li Chuan menatap Lin Qian, hancurkan mulutnya menjadi berkeping-keping. Di sampingnya, beberapa siswa seni bela diri hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh Akademi Seni Bela Diri hari ini. Tu Yuan, mendengar kata-kata ini, Li Chuan dan orang lain di tempat kejadian langsung menjadi marah. Namun ketika mereka melihat orang itu datang, mereka tercengang. Alhasil, amarah mereka pun langsung ditelan kembali ke dalam tubuh mereka. Karena orang yang datang adalah Ye Guan dan Cao Bai berjalan mendekati Li Chuan dan yang lainnya. Saat mereka melihat Ye Guan, mata Li Chuan tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Pembudidaya pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Ye melirik Li Chuan, lalu berkata, kamu ingin menyentuhnya? Meskipun Li Chuan takut di dalam hatinya, auranya tidak lemah. Ye Guan ini Akademi Seni Bela Diri. Chuan, aku tahu. Kamu bisa mencobanya dan lihat apakah aku berani membunuhmu. Li Chuan menatap Ye Guan sambil menggenggam tangannya. Bertaruh atau tidak? Tentu saja tidak. Dia tidak bodoh. Meskipun dia mendukung Lu Tian, dia tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mendukungnya. Tidak apa-apa mengibarkan bendera dan berteriak. Apakah Anda benar-benar putus asa? Itu tidak baik. Li Chuan mengalihkan pandangannya dan mencibir.
Ye Guan, kegilaan akan membawa bencana. Kuharap kamu masih bisa begitu sombong dalam sebulan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Li Chuan menoleh ke arah Ye Guan dan mencibir. "Apa, kamu masih ingin membunuhku? Biar ku beritahu, jika kamu membunuh seseorang tanpa alasan di akademi, kamu harus melakukannya bayar dengan nyawamu." Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memukulmu." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bentak, sebuah pedang menghantam Li Chuan tepat di sisi kanan wajahnya. Di bawah tatapan semua orang, Li Chuan terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya oleh pedang, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang kaget. Lin Gan melirik Ye Guan, "Sial, orang ini masih sangat tangguh." Ye Guan, di tanah, Li Chuan tiba-tiba berdiri. Dia memelototi Ye Guan. "Beraninya kamu menyerang di akademi tanpa alasan." Ye Guan menoleh ke arah Cao Bai. "Saudara Cao, bertarunglah di akademi." "Hukuman macam apa yang akan diterima seseorang?" Cao Bai berkata dengan tenang. "Kompensasi." Ye Guan bertanya lagi. "Berapa?" Cao Bai berkata, "Tergantung situasinya, tapi biasanya tidak lebih dari 300.000 kristal emas." Ye Guan memegangnya di telapak tangannya, membukanya. Cincin Na perlahan terbang di depan Li Chuan. Di dalam cincin Na, ada 300.000 kristal emas. "Kamu memandang Li Chuan. Aku akan berbaik hati dan memberimu satu lagi." Ye Guan, wajah Li Chuan berubah menjadi ganas, dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bentak, sebuah pedang menghantam wajah Li Chuan lagi, dan kekuatan yang kuat membuat Li Chuan terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, dan kemudian menghantam dinding batu di kejauhan dengan keras. Ledakan, dinding batu langsung runtuh, tak terkendali. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar di Akademi Seni Bela Diri, dan kemudian sekelompok siswa seni bela diri bergegas keluar. Dalam sekejap mata, sudah ada ratusan orang di lapangan. Sekelompok siswa seni bela diri memelototi Ye Guan. Salah satu siswa seni bela diri menatap Ye Guan. "Ye Guan, jangan terlalu sering menggertak orang lain." Bentak, siswa yang berbicara langsung diusir. Semua orang marah dan ingin mengambil tindakan. "Kamu memperhatikan para siswa seni bela diri, siapapun yang bergerak akan mati." Mendengar ini, wajah para siswa seni bela diri tiba-tiba berubah. Saat ini, hanya ada 2 orang di Akademi Seni Bela Diri yang dapat bersaing dengan Ye Guan Ge, Kepala Akademi Seni Bela Diri, juga seorang manusia takdir. Salah satu siswi tiba-tiba berdiri. Dia menatap Ye Guan. "Tuan Ye, kamu punya dendam dengan kakak senior Lu Tian. Temui saja dia. Mengapa kamu ingin menindas murid seni bela diriku?" Wanita itu dan berkata. Dia tersenyum dan berkata, "Bukan aku yang ingin menindasmu, melainkan orang-orangmu yang ingin menindas teman-temanku." Ye Guan melanjutkan, "Pertengkaranku dengan Lu Tian memang antara aku dan dia. Tapi Li Chuan ini sengaja datang merepotkan kakakku untuk menjilat kakak laki-lakimu Lu. Semuanya, menurutmu apakah perilaku ini pantas?" Semua siswa seni bela diri di lapangan memandang Li Chuan yang tergeletak di tanah, dan rasa jijik muncul di mata beberapa siswa. Lu Tian berasal dari Akademi Seni Bela Diri, jadi mereka tentu saja ingin mendukung Lu Tian.
Namun, ini tidak berarti bahwa mereka harus mendukung tanpa dasar. Banyak siswa yang masih memiliki dasar, mereka langsung merasa jijik. Wajah Li Chuan sangat jelek. Dia bangkit dan menatap Ye Guan. Ye Guan, kamu secara terbuka menyerang Akademi Seni Bela Diri kami. Orang-orang yang mengalahkan Akademi Seni Bela Diri saya sama sekali tidak menganggap serius Akademi Seni Bela Diri saya. Kamu hanya sekarang dia juga mengatakan bahwa dia ingin membantai Akademi Seni Bela Diri saya. Tetapi semua orang mendengarnya. Ini untuk menyatukan seluruh Akademi Seni Bela Diri. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan pribadinya, dia jauh dari mampu bersaing dengan Ye Guan. Hanya dengan menyatukan seluruh Akademi Seni Bela Diri dia bisa bertarung melawan Ye Guan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Chuan, wajah beberapa siswa seni bela diri di lapangan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tu Yuan, ini benar-benar tidak menganggap serius Wu Yuan. Ye melirik siswa dari Akademi Seni Bela Diri dan berkata sambil tersenyum, hari ini, saya akan melawan Li Chuan. Jika Akademi Seni Bela Diri tidak puas, Anda bisa datang kepada saya, Ye Guan, untuk berduel kapan saja. Di kapan saja, kamu bisa bertarung sampai mati. Dia melihat ke arah Li Chuan. Mulai sekarang, di akademi, aku akan menemuimu sekali dan mengalahkanmu sekali. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Qian. Ayo kita bertarung sampai mati. Pergi, Lin Qian melirik ke kejauhan. Kemudian Li Chuan berkata, jilat anjing itu, dan kamu akan dipukuli menjadi anjing bodoh jika kamu menjilat punggungnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wajah Li Chuan sangat muram. Dia menoleh untuk melihat murid seni bela diri. Biarkan mereka pergi seperti ini. Dia mengalahkan orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri kita. Jika kita membiarkan mereka pergi seperti ini, Akademi Seni Bela Diri kita akan tetap berada di dalam akademi di masa depan. Bisakah kamu mengangkat kepalamu? Salah satu dari mereka memandang Li Chuan. Bukankah kamu datang untuk mencari masalah terlebih dahulu? Li Chuan berkata dengan marah, kami semua dari Akademi Seni Bela Diri. Dan kamu benar-benar membantu Ye Guan berbicara. Apa niatmu? Pria itu menggelengkan kepalanya. Jangan biarkan perilaku pribadimu meningkat ke seluruh Akademi Seni Bela Diri. Tidak masuk akal bagimu untuk memimpin orang untuk menargetkan Lin Qian. Dan sekarang kamu akan dipukuli alih-alih pamer. Menyeret seluruh Akademi Seni Bela Diri ke bawah. Perilakumu benar-benar menjijikkan. Orang lain juga berkata, Li Chuan, kami semua mendukung kakak senior Lutian Akademi Seni Bela Diri. Tapi ini tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat mendukung Ye Guan. Perilaku Anda tidak hanya mendiskreditkan kakak senior Lutian, tetapi juga mendiskreditkan seluruh Akademi Seni Bela Diri kami. Kamu ingin menyeret Akademi Seni Bela Diri ke dalam masalah lagi. Kamu hati ini sangat buruk. Orang-orang lainnya memandang Li Chuan dengan rasa jijik di mata mereka. Pada awalnya, mereka semua mengira Ye Guan sengaja datang untuk menimbulkan masalah. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui keseluruhan ceritanya, mereka hanya marah pada Li Chuan. Betapa curangnya, sayang sekali, mereka juga tidak menyukai Ye Guan, tapi mereka lebih membenci Li Chuan. Semua Akademi Seni Bela Diri menatap Li Chuan dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, wajah Li Chuan tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini,
beberapa pria yang mengikuti Li Chuan ragu-ragu, dan salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Li Chuan, kami malu dikaitkan dengan Anda. Mulai sekarang, kami tidak ada hubungannya dengan Anda." Setelah itu, beberapa orang dengan cepat diikuti menuju pasukan besar. Li Chuan, di sisi lain, di alun-alun. Ye Guan memandang Lin Qian di depannya dan tidak berkata apa-apa. Lin Ganshan tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, sebelum Ye Guan dan manusia takdir bertempur di Vietnam, Sekte Sang Xiao dengan tegas memilih manusia takdir, dan dia merasa malu. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih Ye Guan. Tidak ada jalan, karakter telah dibuat, semua orang tahu bahwa dia, Ye Guan dan Ye King adalah saudara hidup dan mati. Jika dia mendukung Lutian sekarang, bukankah itu berarti karakternya runtuh? Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah dia dan ayahnya optimis terhadap Ye Guan. Astaga, jika Lutian tidak bisa menang, dia menelepon Tia Dao. Operasi ini benar-benar membuang-buang uang. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan ayahnya, dia memilih untuk terus mendukung Ye Guan, tetapi akibatnya dia dikeluarkan dari sekte tersebut. Namun, ayah dan anak itu menganggap itu sepadan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, apa yang kamu lakukan?" Lin Qian tersenyum pahit. "Tidak ada lagi, aku hanya mendukungmu, itu saja." Lin Qian berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya tidak punya niat jahat." Ye Guan mengangguk. "Saya tahu," Lin Qian berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, ayah saya meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa banyak sekte dan keluarga bangsawan memilikinya berkumpul di sekitarmu. Di sekitar Lutian, mereka semua sekarang terikat ke dalam kelompok kepentingan." Saat dia berbicara, dia berhenti dan kemudian berkata, "Situasinya telah berkembang hingga saat ini, yang berarti manusia takdir tidak mungkin ada. Dikalahkan, dia harus menang. Dia kalah." Pada titik ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti maksudmu." Di sampingnya, Cao Bai tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, jangan khawatir. Pada hari itu, Sekte Pedang kami akan melindungimu." Pada Lin Qian, selama ini, kamu harus tetap low profile di akademi dan berusaha untuk tidak membiarkan mereka menyusahkanmu. Lin Qian mengangguk. Dimengerti, dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya pada Ye Guan. "Ini adalah ayahku. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu," katanya. "Keluarga Lin kami adalah keluarga kecil dan tidak dapat memberimu lebih banyak dukungan. Kakak Ye, tolong jangan membencinya. Kamu melihat dan melihat itu di sana. Ada 1 juta kristal peri di dalam ring." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Aku mengerti pikiranmu." Lin Qian langsung menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan naji ke tangan Ye Guan, dan kemudian berkata, "Saudara Ye, kamu jangan menolak. Kami tahu itu Anda tidak memiliki latar belakang keluarga dan tidak mudah untuk mencapainya, terutama dalam hal uang. 1 juta kristal peri memang tidak banyak, tetapi itu juga dapat membantu Anda membeli beberapa pil dan sebagainya sedikit, simpan saja." Ye Guan terdiam. Lin Qian melanjutkan, "Selama periode ini, saya akan tetap bersikap rendah hati dan tidak membiarkan mereka menimbulkan masalah bagi saya. Dalam 1 bulan, saya akan berada di sana untuk menyemangati saudara Ye."
Kamu melihat Lin Qian pergi dari kejauhan tanpa berbicara. Cao Bai berkata dengan lembut, orang ini cukup baik. Ye Guan tersenyum lalu meletakkan cincin itu. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan Cao Bai. Pemuda itu berjalan cepat ke arah Ye Guan, lalu mengeluarkan cincin Nai dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ada 3 juta kristal peri di dalam ring. Ye Guan tertegun, siapa kamu? Pemuda itu memandang Ye Guan, saya dari Penatua Qin Feng tertegun. Pemuda itu melanjutkan, selain 3 juta kristal peri di dalam cincin, ada juga 30 pil pemulihan tingkat dewa dan 30 ramuan penyembuhan tingkat dewa. Penatua Qin berkata bahwa dia memiliki status khusus dan tidak dapat datang menemui Anda secara langsung. Kuharap kamu tidak keberatan. Selain itu, dia berkata bahwa dia akan selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Bersambung.